Dalam psikologi, ada yang namanya self-confidence atau percaya diri. Nah, orang yang pede itu, dia berani nggak membuat target yang rada tinggi. Self-confidence itu terdiri dari 3 unsur. Ada yang namanya self-concept. Ada orang yang misalnya, saya mau belajar bahasa Inggris. Karena kalau saya belajar bahasa Inggris, kayaknya saya nanti bisa deh. Bisa menerima diri apa adanya. Tapi sepede-pedenya orang, yang namanya manusia, wajar ketika ada rasa deg-degan, ya. Ketika ada rasa, kalau nulis nama, diawalinya huruf kapital. Kang Afif, aku mau curhat. Yes, apa Dania? Aku tuh kalau di depan kamera tuh malu banget, Kang Afif. Apalagi kalau misalkan kayak ngobrol di depan banyak orang tuh malu banget. Itu gimana ya biar aku mengurangi rasa malu aku gitu, Kang Afif? Malu banget, nggak percaya. Ini kalau ngelihat dari tulisan tangannya, ini tanda-tandanya adalah tanda-tanda percaya diri. Masa sih, Kang Afif? Iya, Emang kalau berarti bisa ngelihat self confidence atau percaya diri di tulisan tangan tuh lihatnya dari mana, Kang Afif? ada banyak. Nah, jadi gini, sebelum kita bahas tentang percaya diri, terkadang suka ada orang-orang itu yang sebenarnya ada percaya dirinya, tapi suka merasa dirinya tuh malu, atau wah nggak siap, atau apa. Itu wajar. Apa? Tapi ada potensinya yang kita lihat itu adalah, ada atau nggak nih percaya dirinya. Nah, contoh di sini, ya, ini kelihatan banget, ya, jelas banget bahwa tulisan Mbak Dania ini dah percaya dirinya tinggi. Dari mana tanda-tandanya? Yes. Nah, tapi sebelum bahas tanda-tandanya, kita bahas dulu apa sih percaya diri dan Iya. apa Kenapa kebalikannya sih gitu iya, ya, dan iya. apa penyebabnya gitu. Itu dulu ya, kita bahas ya, baru kita bahas boleh. tanda-tandanya. Nah, makanya dari itu tuh aku tuh nanya banget Kang Afif, kalau misalkan memang tadi kata Kang Afif, tulisan aku enggak kok ada potensi percaya dirinya kok, kayak gitu kan, sampai Kang Afif nggak percaya gitu. Nah, tapi aku tuh bener-bener ngerasain kayak malu banget Kang Afif kalau misalkan di depan banyak orang tuh kayak udah dingin kayak gitu, panik. Dan yang kali ini tuh kok bisa Kang Afif? Maksudnya bertolak belakang dengan misalnya yang tadi Kang Afif bilang. Oke, jadi gini, kita bahas dulu. Dalam psikologi, ada yang namanya self-confidence atau percaya diri. Nah, kalau dari teorinya, kita bahas teorinya dulu ya, gitu. Dari teorinya itu, self-confidence itu terdiri dari 3 unsur. Ada yang namanya self-concept, Self-concept. ada self-esteem, ada self-efficacy. Nah, kita mulai nih, satu dulu, self-concept. Apa itu self-concept? Self-concept itu adalah bagaimana kita mengkonsep diri sendiri. Kita melihat siapa sih diri kita, gitu. Contoh, misalnya, coba, ketika ada yang nanya, siapakah Anda? Nah, dan dia akan menyebutnya apa? Saya adalah seorang perempuan, Seorang apa lagi? seorang writer mungkin. Writer, oke, bagus banget. Terus seorang grafologis. Grafologis, oke, bagus banget. Dan masih banyak lagi. Nah, itulah self-concept. Ya. Ada yang misalnya ditanya, dia jawabnya, oh saya adalah seorang ayah dari 2 anak. Oh saya adalah seorang tukang tahu misalnya. Oh saya adalah siapa. Jadi bagaimana seseorang itu mengkonsep dirinya. Gitu. Nah, nanti dilihat ya, dari situ ada yang bagus mengkonsep dirinya, ada yang nggak bagus. Misalnya, ya ada saya mah tuh siapa? Wah saya mah orang yang nggak bagus, orang yang nggak sehat, saya orang yang gitu. Aku mah apa Aku tuh? mah gitu. Nah, jadi siapa dirinya, itu yang pertama. Iya. Unsur kedua, yaitu self-esteem. Self-esteem itu adalah seberapa tinggi seseorang itu menghargai dirinya sendiri. Contoh, misalnya, kita ambil titik ekstrim. Kalau orang itu self-esteem-nya terlalu tinggi, berarti kebayangnya orangnya seperti apa? Yang terlalu menghargai gue bangetnya gitu. Bisa jadi egois gitu. Egois. Iya, terus mementingkan diri sendiri. Yes, mementingkan diri sendiri, sombong.
Oh, sombong bisa masuk Kan ya? sombong ya Oh, gitu, iya, sombong iya. bisa Oh, masuk tuh. iya, Jadi, iya. wah gue berharga banget gitu. Kebalikannya, kalau orang yang self esteemnya rendah banget, berarti nggak menghargai dirinya, kebayangnya orangnya seperti apa ya? Seperti apa ya, Kang? Orang yang nggak menghargai dirinya, mungkin ya minderan, Oh, insecure gitu ya. kan gitu. Ya kayak tadi lagi tuh, oh udah Sema tuh siapa gitu. Ketika ngumpul sama teman-teman kelasnya, ya dia merasa wah Sema tidak berharga. Oh. Self esteem, ya kan gitu, Oke. penghargaan dirinya. Itu yang kedua. Berarti yang sehat yang tengah-tengah, ya, yang saya tahu keberhargaan diri saya, ya, Tapi nggak terlalu berlebihan. nggak juga terlalu nggak berlebihan ya, Kang. Oke. Yang ketiga yaitu adalah self efficacy. Nah, self efficacy itu adalah perasaan yakin saya bisa melakukan sesuatu nggak? Saya bisa menghasilkan outcomes positif nggak? Contoh misalnya gini, ketika ada orang yang misalnya, saya mau belajar bahasa Inggris, karena kalau saya belajar bahasa Inggris, kayaknya saya nanti bisa deh ngobrol bahasa Inggris, ya, atau jalan-jalan ke luar negeri, kuliah di luar negeri. Nah, itu adalah self efficacy, perasaan yakin, oh saya kalau melakukan ini, kayaknya saya bisa deh. Apa perbedaan sama optimis, Kang? Beda lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi. Nah, kita lihat ya pembandingnya dulu nih. Nah, ketika self efficacy itu di kelas, saya ini penelitian dari Bandura, ketika di kelas itu ada anak yang self efficacy-nya tinggi, dia biasa senang untuk terlibat di berbagai aktivitas, ikutan organisasi pramuka, ikutan apa, karena dia merasa, berarti ada optimisnya juga nantinya. Dia merasa bahwa ketika saya melakukan ini, saya akan bisa menghasilkan outcomes yang positif. Oh, oke, I see. Kebalikannya adalah kalau murid ini atau ada orang yang self efficacy-nya rendah, maka dia akan merasa tidak bisa. Yuk belajar bahasa Inggris, aduh saya mah nggak bisa. Soalnya saya gini. Nah, betul gitu. gitu. Yuk kita belajar ini yuk, digital marketing, aduh saya nggak bisa. Nah, itu seorang yang self efficacy-nya rendah. Gitu, kebayang ya? Jadi 3 itu. Ada teori lain yang menunjukkan macam-macam lebih banyak ada, tapi gampangnya mah 3 aja. Nah, dari 3 ini, ya nanti itu dirata-ratakan ya, gitu, digabungkan, maka akan mewarnai self confidence-nya seseorang. Percaya diri seseorang. Oke. Nah, jadi makanya orang yang pede itu adalah orang yang bisa menerima diri apa adanya, bisa tampil positif, yakin, ya kan gitu. Dan dia tidak mudah goyah oleh orang lain. Gitu. Nah, tapi sepede-pedenya orang, yang namanya manusia wajar ketika ada rasa deg-degan, ya, ketika ada rasa takut, gitu, ketika ada rasa itu wajar, betul, ya gitu. Sepedenya orang juga adalah momen-momen itu, gitu. Nah, jadi kita tinggal lihat tuh, ya gitu. Dia yang penting basicnya apa? Kalau orangnya itu basicnya ada percaya dirinya bagus, tapi kayak misalnya barusan yang Dania bilang, aduh suka deg-degan gitu, bisa jadi memang karena belum diasah, bisa jadi, gitu. Jadi, ya. Atau, sebelum ke situ ini lagi. Nah, sekarang apa nih faktor yang membuat percaya dirinya seseorang itu terbentuk? Jadi sama dari teori, yang membentuk self confidence, percaya diri itu mirip seperti pembentuk kepribadian itu sendiri, yaitu ada 2. Apa saja? Yang pertama adalah faktor keturunan, namanya genetika atau nature. Yang kedua adalah karena lingkungan, ya, atau disebutnya nurture, gitu. Jadi ada turunan, genetika dan sebagainya. Yang kedua adalah lingkungannya mengasah nggak. Kalau misalkan di antara 2 itu, yang paling dominan itu yang mana? Sama-sama. Sama-sama ya? Oke. Sebelum tahun 2000, itu kebagi 2 kubu. Ya, dari para psikolog, para psikiater, ya, terutama di luar negeri sana, di American, pokoknya di luar sana tuh kebagi 2 kubu. Yang pihak genetika bilang bahwa genetika lebih unggul, lebih berpengaruh. Karena contohnya kata dia, lihat ini, ada anak kembar. Ya, anak kembar kemudian dipisah. Yang satu diasuh sama keluarganya di kota dengan pola asuh keluarganya, ya, ayahnya, ibunya, dengan iklimnya kota dan sebagainya. Yang kembarannya diasuhnya sama kakek neneknya di desa. Beda kan, pola asuhnya beda, lingkungannya beda, gitu. Tapi kata si ahli ini nih, ya, yang genetika ini, ketika dia umur remaja dan sebagainya, ternyata mereka ada kesamaannya. Maka karakter itu ditentukan oleh genetika, kata dia. Karena lingkungannya berbeda, tapi kok mirip, gitu kan? Gitu, itu kata yang ini. Sementara kata behavior, mereka bilang kebalikannya. Enggak. Kalau nggak percaya, gini, kasih saya
anak-anak dari berbagai keturunan. Mau dari turunan yang bagus ya, yang wah bahkan yang dari dokter, yang dari ini, yang dari penjahat, yang dari apa, yang dari ini, yang bagus, yang baik dan sebagainya, kasih ke saya akan bimbing. Dengan lingkungan yang saya bikin, itu bisa jadi semuanya menjadi Percaya bagus, diri. menjadi ini gitu, kata yang ini gitu. Jadi dulu sebelum tahun 2000 itu ada 2 kubu. Nah, akhirnya di tahun 2000 itu diadakan konferensi internasional dan akhirnya diputuskan bahwa ternyata dua-duanya itu memegang peranan yang penting, yang sama. Gitu. Jadi saling mensupport gitu. Seperti itu. Nah, makanya APA juga tadi American Psychiatry Association kalau nggak salah, itu akhirnya merampungkan itu. Pada akhirnya dua-duanya itu hal yang penting ya Kang Hafiz ya. Betul. Jadi nggak ada yang mendominan gitu ya. Betul. Oke. Nah, sekarang kembali ke yang tadi ya. Jadi bisa jadi ada orang yang secara genetikanya, secara bakatnya udah ada. Tapi karena lingkungannya ya gitu. Mungkin waktu pas dia mau tampil udah gitu diejek misalnya. Ya waktu pas proses pembentukannya nih gitu, atau misalnya dicuekin atau apa. Nah, itu membuat dia jadinya atau dinilainya sama guru-guru yang strict misalnya, ya gitu. Wah ini nggak bagus, jadi nyari tuh kesalahan-kesalahan. Apalagi kritiknya mungkin yang kurang caranya kurang baik gitu. Misalkan betul, gitu. Wajar, jadinya lama-kelamaan ketika disuruh maju tampil deg-degan. Wajar kan gitu karena ada itu. Nah, kalau seperti itu ya, apa yang bisa dilakukan? Ya berarti bisa dilatih, ya gitu. Bisa pelatihan-pelatihan juga bisa, kayak misalnya ikutan public speaking, kemudian ikutan grup-grup yang positif, vibes-nya tuh positif gitu, yang latihan leadership, ya ikut organisasi yang positif, yang nggak toksik lah gitu. Nah itu bisa membantu untuk mengoptimalkan bakat-bakat yang sudah ada. Betul, gitu. Nah dari ketiga, tadi kan Kang Alf bilang kalau misalnya self-confidence itu ada tadi self-concept, self-esteem, sama self-efficacy. Nah, efficacy. Nah, itu tuh tiga-tiganya harus ada atau bisa salah satu atau misalnya gimana Kang Hafiz? Nah bagus pertanyaannya nih. Gimana kalau ada orang yang dia itu self konsepnya bagus, self esteem, self efficacy rendah. Maka jadinya gimana? Jadinya ibaratnya gini. Saya misalnya nih ya, saya kuliah psikologi. Saya tahu dong teori-teori. Jadi ketika ada yang nanya, kamu apa jurusannya, lulusan apa? Psikologi. Wah, berarti bisa dong menganalisa, wah kayaknya nggak bisa, saya mah siapa atuh. Kebayang gitu. Jadi secara self-concept dia betul, tapi dia minder itu. Dan ketika, yuk tuh ikutan pelatihan ini, wah kayaknya saya nggak bisa. Gitu. Ya. Kebalikannya, kalau misalnya self-esteemnya tinggi, self-conceptnya kurang, self-efficacy-nya kurang, ya dia kayak sombong, tapi dia nggak tahu kamu siapa. Tanda aneh kan gitu, tapi ya kayak gitu ya, dia jadi sok tahu, sok apa gitu. Kamu tahu diri nggak sih kamu tuh siapa gitu ya, kamu tuh, aduh gitu ya, ngebahas-bahas ini atau gitu. Dia karena self-esteemnya gue gitu, merasa karena dia itu berharga, terus bisa ngapain pun, padahal enggak. Kemudian yang ketiga, self-efficacy. Self-efficacy-nya tinggi, self-concept, self-esteemnya rendah. Jadi orang itu merasa dia serba bisa. Ya serba bisa gitu, tapi tidak mempertimbangkan dua hal ini. Jadi kayak misalnya, ya kalau dalam sisi ekstrem nanti jadinya kayak sembrono. Ibaratnya gini, ibaratnya mau nyebrang jalan, oh bisa, saya bisa, ya udah dia jalan aja. Dia nggak ngelihat bahwa di pinggirnya ada mobil, hati-hati, ya gitu. Dia nggak ngelihat siapa sih dirinya gitu kan, dan sebagainya gitu. Nah itulah kayak gitu. Jadi memang tiga-tiganya minimal ada di medium. Seenggaknya ada gitu ya Kang Hafiz ya. Oke. Nah, kalau misalkan di tulisan tangan nih, Kang Hafiz, kita coba nih masuk ke tulisan tangan nih. Kira-kira apa aja nih yang bisa kita lihat kalau misalkan orang ini tuh punya self-confident, Kang Hafiz? Wah ini bagus nih pertanyaannya. Nah ini teman-teman juga bisa sambil cek ya tulisan masing-masing seperti apa. Jadi self-confidence untuk melihat percaya dirinya seseorang, di dalam grafologi itu ada 10 tanda. 10 tanda gitu. Jadi kalau di program grafologi yang program master, ya itu ada 10 untuk self confidence-nya saja, 10 untuk self esteem-nya saja, ya. Dan nanti ada juga personality integrations. Jadi ada banyak banget. Wow, lumayan ya. Lumayan banget kan ya, itu di master. Nah, tapi kalau kita simpelkan, kita sederhanakan, kita bisa coba melihat dari 5 tanda. Nah, coba ya. Kita coba nih ya, aku tanya. Yang kebayang orang yang pede tulisannya gimana? Besar atau kecil? Besar.
masih besar ya gitu. Yes, itu. Jadi teman-teman juga lihat ya tulisannya besar atau kecil. Kalau tulisannya besar-besar, berarti itu udah satu tanda pede. Namanya adalah minat sosialnya ada tuh. Tapi Kang Afif kalau misalkan ukurannya, kadang-kadang aku suka bingung juga nih kalau misalkan kecilnya kecilnya ukuran itu ada spesifiknya nggak sih? Maksudnya kan kadang-kadang iya sih ngeliat ini kecil, tapi si spesifik untuk kecil dan besarnya itu kayak gimana sih kalau Kang Afif gitu untuk ngelihatnya gitu? Iya, nah ini bagus pertanyaannya nih. Kapan masuk kecil, kapan masuk besar ya gitu. Jadi kalau di grafologi itu ada pengukurannya. Ya, kita menggunakan penggaris, menggunakan busur ya gitu. Bahkan ada juga software-software yang bisa membantu mengukur itu. Kurang lebih gini, yang dianggap normal itu adalah huruf-huruf. Namanya itu huruf zona tengah. Zona tengah tuh huruf yang nggak ada atasnya, nggak ada bawahnya. Contoh misalnya A, S, N, M, C gitu ya. Itu sekitar ya 2,5 sampai 3 milimeter. Ya, kalau diukur ya gitu. Itu berarti normal. Atau maksudnya apa ya? Kalau normal tuh berarti nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Yes, betul. Berarti nanti masuknya kemana Kak? Gitu. Berarti normal, standar. Jadi dia bisa, kan ukuran itu berhubungannya banyak ya maknanya. Contoh misalnya minat sosial. Berarti minat sosialnya kan kalau semakin besar semakin ingin ketemu orang, semakin kecil semakin pengennya menyendiri. Kalau tengah ya dia proporsional, ketemu enggak juga no problem. Gitu, itu tengah tuh. Oke, itu yang satu ya, ukuran. Berarti 2,5 sampai 3 mm ya untuk kelihatan nih mana coba tulisannya yang dia besar atau kecilnya gitu ya. Oke, berarti yang kedua Kang Afif. Oke, itu satu ya gitu. Nah, nanti ada pertanyaan, Kang, boleh nggak kita menyimpulkan PD hanya dari satu tanda aja? Nah, iya benar tuh. Biasanya tuh kan rata-rata kayak gitu ya. Gitu. Jawabannya adalah nggak boleh karena harus dikombinasikan. Oke. Nah, kita lihat yang kedua. Apa tanda yang kedua? Yaitu adalah kalau nulis nama, diawalinya huruf kapital. Tapi contoh, kan emang biasanya emang kayak gitu ya, Kang? Betul. Maksudnya itu adalah standarnya gitu? Yes, betul. Jadi, ketika kita nulis nama, contoh nih ya ini, Dania, wah ini hurufnya huruf kapital. Yes. Ya kan gitu. Ya. Huruf D-nya. D-nya kapital. Nah, jadi, kalau kita ingat-ingat lagi, panduan menulis itu kan, nulis nama awalnya huruf kapital. Kota kapital. Hari. Nama khusus kapital, hari, bulan, ya gitu. Kenapa sih kok ini harus kapital? Ada yang menyebutkan teori bahwa karena itu khusus, gitu. Iya. Kalau di psikologi itu dulu ada tes namanya tes Rorschach. Rorschach itu tes yang tinta, ya. Nah itu tuh scoringnya akan beda. Ketika orang itu menyebut bunga dengan bunga mawar, nah mawar itu bunga mawar tuh lebih spesifik. Ya kan gitu, lebih spek. Makanya kalau di scoring tuh, kalau ada orang yang nyebut bunga saja, dia skornya setengah. Kalau bunga mawar spesifik 1, ibaratnya gitu. Itu tes Rorschach. Nah, begitu juga dengan perhitungan ketika nulis nama. Ketika orang itu yang harusnya itu besar, ketika dia kecil kan, berarti kan jadi kecil tuh umum. Ya, nulis yang lain kan umum tuh. Ketika spesial itu dibesarkan. Nah, ketika dia itu harusnya besar, dia kecil kan, berarti ada sesuatu di self esteemnya. Bukan berarti langsung negatif ya, bisa jadi humble, bisa jadi gitu kan, gitu, nggak mau menonjol bisa, tapi mengurangi skor self confidence-nya. Gitu. Tapi ada juga kan kalau misalkan yang ditanda tangan bawah namanya tuh huruf kapital semua. Nah, kalau itu termasuknya kayak gimana? Berarti penekanan dirinya. Berarti ibaratnya kalau di scoring mah mediumnya rada ke high untuk yang poin kedua ini. Gitu. Oke. Jadi kebayang ya, kalau misalnya nulisnya normal dan D-nya besar, A, I, N-nya kecil, berarti skornya average untuk yang poin kedua self esteem. Kalau D-nya kecil, ya jadi Dania D-nya kecil, ini berarti skor self esteemnya kita masukin ke yang rada kurang, gitu. Tapi kalau capital semua berarti masuknya ke high. Untuk self esteem. Oke. Itu yang kedua. Jadi itu tadi tanda yang kedua gitu ya. Sekarang tanda yang ketiga. Sekarang kita masuk ke tanda yang ketiga. Nah, biasanya orang yang pede itu dia berani nggak membuat target yang rada tinggi? Oh, pasti berani dong. Berani ya, gitu. Jadi kalau bisa, oke, saya S2-nya di luar negeri. Oke, saya akan bikin kayak gini gitu, ya kan gitu.
Nah, dalam grafologi, target yang rada tinggi itu kelihatan dari cara orang menulis huruf T. Nah, dilihat barnya. Bar tuh yang apa? Stripnya ya? Stripnya ya. Stripnya. Jadi yang normal itu adalah setinggi zona tengahnya. Kayak tadi kan kita udah bahas tuh huruf A, S. Nah, itu berapa S, tuh? iya, Misalnya iya. 3 mm. Nah, lihat stripnya huruf T itu ada di mana. Oke. Kalau dia itu setinggi, kurang lebih setinggi zona tengah, 3 mm juga, berarti normal. Oke. Bikin targetnya ya yang dalam jangkauan gitu ya. Yang masih cukup realistis untuk dirinya Masih cukup gitu realistis, ya. bagus banget ya. Nah, ketika dia itu rendah, berarti membuat targetnya itu yang di comfort zone, yang zona nyaman, yang pasti-pasti aja. Iya, Kan yang jadi yang gampang aja deh gitu, daripada saya harus keluar kota, keluar negeri, udah di sini aja kan ada banyak yang gampang-gampang aja. Nah, itu adalah yang bawah. Barnya di bawah ya Betul. gitu. Oke. Nah, tadi kan salah satu tanda PD itu adalah dia berani membuat target yang tinggi. Maka barnya itu dia rada tinggi. Agak tinggi Agak juga tinggi, ya gitu gitu. ya. Oke. Suka muncul pertanyaan, Kang, boleh nggak barnya nyambung sama huruf berikutnya? Misalnya nulis TE. tempe misalnya, kan T ke E-nya suka nyambung gitu. Jawabannya nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? TH juga ya nyambung gitu. Selama barnya nyambung itu nggak bisa. Jadi benar-benar cari yang barnya itu lepas. Lepas dari huruf selanjutnya Dari ya? huruf, iya gitu. Oke. Supaya kita ngeliat nih proyeksinya dia tuh di mana sih tinggi rendahnya. Gitu. Oke. Nah, itu adalah tanda yang Yang ketiga, berarti tadi huruf T barnya itu di atas zona tengah ya Kang Afif Yes, ya? betul. Oke. Berarti sekarang ke yang yang keempat Kang Afif. Yang keempat, oke. Nah, yang keempat adalah gini. Kalau orang pede itu, kan dia itu berarti harusnya berani tampil apa adanya dong. Yes. Ya. Antara dia di depan, dia di belakang, dia ketemu orang rame-rame, dia sendiri, ya dia gitu-gitu aja, sama aja. Ini kan gitu. Nah, maka ada yang namanya integrasi kepribadian. Jadi keselarasan antara apa yang dia tampilkan depan dan di belakang. Nah, dari mana itu kelihatannya? Yaitu dari keselarasan tanda tangan sama tulisan tangan. Oke. Misal, contohnya, tulisannya besar-besar, tanda tangannya besar-besar juga. Tulisannya miring ke kanan, tanda tangannya juga. Kemudian membulat-bulat, tulisannya juga. Ya, jadi kurang lebih itu ada selaras gitu. Nah, kalau berbeda, maka ada indikasi konflik dalam dirinya antara apa yang ingin ditampilkan dengan realnya. Oke. Gitu ya. Jadi tanda berapa nih? Keempat ya. Keempat berarti tanda tangan sama tulisannya itu proporsional disebutnya. Proporsional. Jadi kalau misalkan tulisannya tadi miring ke kanan, kemungkinan juga tanda tangan harusnya miring ke kanan ya Kang Afif ya. Oke. Kalau misalkan tulisannya bulat-bulat berarti kemungkinan juga si tanda tangannya bulat-bulat gitu. Betul. Oke. Jadi selaras tuh ya, antara apa yang ditampilkan dan realnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke thread yang kelima. Yang kelima itu adalah, nah, yang kelima yaitu adalah berhubungan sama tanda tangan juga. Disebutnya tidak ada negatif strokes di tanda tangan. Kalau negatif stroke itu seperti apa? Nah, seperti apa negatif stroke? Yaitu adalah, kan jadi gini. Ketika orang itu membuat tanda tangan, ya, yuk kita bikin tanda tangan, belajar bikin tanda tangan. Itu kan sebenarnya kita bebas. Ya. Mau bikin nama boleh, ya. Dania misalnya, ya, Afif misalnya, boleh. Mau bikin simbol-simbol boleh. Misal, oh saya mau bikinnya bintang, atau bikinnya misalnya suka sama bunga, bikin gambarnya bunga. Ada yang suka musik, gambarnya musik gitu kan, gitu itu ada. Itu boleh, bebas banget. Nah, memang tanda tangan itu didesain namanya tuh ideal self. Jadi sok idealisme kamu seperti apa, silahkan tuangkan di tangan. Gitu. Nah, sekarang coba bayangkan ketika ada orang yang dikasih kebebasan, sok kayak gitu, silahkan tampilkan kamu mau seperti apa. Tapi sama dia itu udah bikin, coret lagi. Berarti kan ada sesuatu. Oh, jadi dia udah bikin sesuatu yang kayak misalnya membangun, tapi dicoret di tengahnya gitu ya? Sama dia. Bukan garis bawah ya, kalau garis bawah bagus, namanya itu self-reliance. Jadi misalnya Afif, garis bawah, itu namanya self-reliance, bagus. Tapi ketika Afif udah jadi, tanda tangannya saya coret lagi di tengah-tengahnya, seret semua, bukan ini ya, bukan nulis A ada stripnya, itu kan wajar. Nulis T ada stripnya, itu kan wajar. Nah, ini mah enggak, jadi tanda tangan Afif, udah gitu coret hurufnya ya, huruf Afifnya itu dicoret gitu ya. Nah, gitu. Dania coret, nah itu sesuatu. Coretnya mau 1 kali, 2 kali di tengahnya, gitu. Itu termasuk negative strokes. Itu tuh artinya apa, Kang? Jadi, nah ini kita lihat lagi ya, contoh berikutnya lagi apa? Misalnya nulis
Dania, udah gitu di ring kari ditutup semuanya. Itu juga protective strokes namanya. Oke. Ya. Ada juga yang bikin itu benar-benar dibikin serumit mungkin, tapi rumitnya itu bikin acak-acakan banget. Itu juga negative strokes. Oke. Nah, latar belakang dari itu beda-beda. Jadi kayak misalnya kalau bikinnya rumit banget, biasanya kan alasannya supaya nggak mudah ditiru. Itu kan secara nggak langsung aja berarti ada kekhawatiran. Ya kan gitu, wah takut lingkungan ini apa dan sebagainya, itu satu. Tanda tangan tadi yang dilingkari, ditutup, oh berarti namanya self protective, kayak defense dari lingkungan, berarti merasa tidak aman. Oke. Kemudian yang tanda tangan coret itu juga berarti berhubungan sama self esteemnya juga. Jadi masuk dia ke self udah esteem ngebikin, ya. dia coret betul gitu. Oke. Nah, jadi tanda yang kelima ya, salah satu tanda PD adalah tidak ada negative strokes-nya. Jadi baik-baik aja lah, tanda tangan itu baik-baik aja ya gitu. Nah, itu berarti dia bagus. Oke. Nah, Kang, apakah harus ada 5-5-nya untuk menunjukkan orang itu? Mau itu nanya PD? itu Kang Afif. Ya kan gitu. Oke. Nah, jawabannya adalah 3 saja sudah cukup, medium. Dari kelima itu ya, apapun itu. Terutama yang integrasi kepribadian. Oh, integrasi. Itu tadi yang tanda tangan sama tulisannya selaras. Oke. Kemudian tambah 2 lainnya itu udah cukup medium. Udah cukup. Oke. Nah, kalau 5-5 yang muncul berarti orang itu harusnya pede banget. Wow. Gitu. Oke. Wah, Gitu. wih, makasih banyak nih Kang Afif. Jadi maksudnya ternyata kelihatan ya dari tulisan tangan self confidence seseorang gitu. Nah, kalau misalkan ada kekhawatiran atau apapun, mungkin emang itu sebenarnya wajar. Ya lagi panik-panik wajar. Tapi mungkin kalau misalkan ada beberapa orang yang mungkin tidak tampak misalnya si self confidence-nya mungkin bisa dilatih ya Kang Afif. Tadi bisa lewat public speaking. Terus apalagi Kang Afif lingkungannya ya, masuk ke lingkungan yang positif. Dan ada lagi nggak Kang Afif? Ya, jadi organisasi itu ngaruh. Oh iya, gitu. ikut-ikut Tim itu organisasi. ngaruh. Betul. Iya. Oke. Nah, terus tadi juga aku jadi menarik juga ketika ngebahas tentang tanda tangan Kang Afif. Nah, gitu. Jadi kita bisa ngelihat ngelihat kepribadian kita juga dari tanda tangan ya. Yes, betul banget. Nah, kalau misalnya mau belajar belajar menganalisis tanda tangan itu kalau di grafologi gimana Kang Afif? Ya, jadi untuk yang mau belajar tanda tangan, itu kebetulan kita ada bukunya spesial banget ya gitu. Itu di grafologiindonesia.com ya, _buku atau di belajargrafologi.com. Oke. Nanti linknya di deskripsi ya. Di deskripsi. Nah, itu pelajarin aja karena itu menarik ya gitu. Jadi ketika kita ketemu temen, ini kayak gini nih, kamu kayak gini ya. Jadi tulisan, maksudnya di tanda tangan ya. Iya, soalnya dulu juga aku kayak banyak orang yang suka nanya kayak grafologi tuh yang bisa ngelihat kepribadian dari tanda tangan ya. Kayak lebih banyaknya kayak gitu kan. Yes, betul. Oke. Jadi teman-teman juga kalau ada yang mau belajar grafologinya itu bisa nanti ke grafologiindonesia.com, dan apalagi kalau teman-teman juga nambah wawasan grafologinya ya, belajar tanda tangannya, bisa belajar di buku judulnya Analisis Tanda Tangan. Oke. Wih, thank you Kang Afif untuk hari ini. Sama-sama, seru banget ya. Jadi ini siap tampil ya. Oke, berarti aku udah siap tampil berarti kalau kayak gini. Udah udah disupport sama tulisan tangannya. Oke. Oke, thank you banget ya untuk sobat Grafokes semua, dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya yang membahas tentang topik-topik menarik ya yang berhubungan sama grafologi. Stay tune, jangan lupa like, share, dan komen kalau misalkan teman-teman mau bahas tentang apa gitu di grafologi, dan juga jangan lupa juga untuk subscribe. Yes, bye bye. Bye bye.